Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Gria Pais Nila 96. Nah, di sini aku akan bahas tentang membuat akun, membeli pelatihan di Skill Academy, dan juga soal dan jawaban per exam atau examnya. Dan nanti aku tampilkan juga video-video pelatihannya yang ada, jadi bisa kalian pelajari juga di rumah. Oke, sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen, serta juga nyalakan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi di setiap video yang baru aku upload. Nah, kemudian jangan lupa juga di-share ke seluruh akun sosial media yang kalian punya, agar ilmunya juga bermanfaat dan orang lain pun juga bisa mempelajarinya. Kalian jangan lupa ya, cek di setiap video yang aku upload, karena banyak sekali video-video tutorial ataupun video-video review produk make up, skincare, beauty, fashion, kuliner, vlog, dan lainnya. Jadi tinggal kalian cek aja playlistnya. Oke, langsung aja kita ke tutorialnya. Pertama-tama kalian masuk ke Chrome atau ke UC browser yang kalian pakai untuk masuk ke aplikasi Skill Academy. Setelah itu kalian klik pencarian, kalian tulis kata kuncinya YouTube. Nah, terus kalian scroll ke bawah kelasnya yang langkah menjadi YouTuber profesional bersama Gita Savitri. Jadi kelas ini tuh recommended banget, banyak banget yang pakai ini karena sertifikatnya cepat keluar, karena kelasnya cepat selesai. Nah, buat kalian yang belum mempunyai akun di Skill Academy, kalian klik daftar terlebih dahulu, diisi semua data kalian, informasi tentang kalian yang diperlukan, terus kalian klik daftar. Nah, karena aku udah punya akun Skill Academy, aku tinggal masuk ke akun aja seperti ini, tinggal ditunggu loading. Kalau udah masuk, kalau sudah masuk, kita akan diarahkan ke dashboardnya lagi. Terus kita tinggal klik di pencarian lagi, kita klik YouTube, kita cari kelas yang udah kita pilih tadi. Nah, setelah itu tinggal kita tunggu loadingnya, kita scroll ke bawah lagi, kita cari kelasnya Kak Gita Savitri Devi. Nah, setelah itu tinggal beli kelas, kalian akan diarahkan ke bagian payment. Nah, ini untuk detail pembeliannya. Di sini dalam pelatihan kelas ini tuh sudah termasuk 6 video, terus pre-exam, sertifikat, 3 dokumen, exam, sama kalau kelasnya Kak Gita Savitri Devi ini ada webinarnya juga ya. Nanti bisa kita cek di video selanjutnya. Sekarang kita masih fokus ke bagian paymentnya ya. Nah, bisa kalian lihat nama kelasnya udah sesuai ya, langkah menjadi YouTuber profesional bersama Gita Savitri. Dan untuk pelatihan ini harga kelasnya itu hanya 175.000 saja, dengan 6 video yang menurut saya hanya cukup 1 malam aja udah selesai kok ini kelasnya. Nah, setelah itu tinggal kalian scroll ke bawah. Di sini ada pilihan pembayaran. Untuk kartu prakerja kalian pilih yang bagian prakerja. Nah, atau kalau kalian memang tidak pakai prakerja ya kalian bisa pakai e-wallet lainnya. Tapi kalian harus pencet prakerjanya, karena kan ini kan kita pakai kartu prakerja ya guys, bukan pakai uang pribadi. Nah, kayak gitu. Jadi sebelum kalian membeli kelas, baik kelasnya Kak Gita Savitri ini atau kalian pilih kelas lain pun sama, kalian harus cek dulu kurikulumnya, kalian sesuaikan harganya juga sama kelasnya dengan apa yang kalian inginkan. Kalau untuk kelasnya Kak Gita Savitri ini memang dia tuh paling recommended di sini karena keunggulan dari pelatihan kelasnya sendiri ya. Dan durasi tontonnya tuh nggak perlu lama-lama karena hanya 6 video saja. Nah, setelah ini lanjut aja kita ke bagian paymentnya, langsung ke intinya. Kita klik bagian tulisan prakerja guys. Nah, setelah itu kalian harus memilih mitra platformnya. Nah, di sini ada Tokopedia sama Bukalapak. Tapi agar lebih mudah kalian pilih Tokopedia saja.
karena mitra ini tuh lebih mudah untuk digunakan dalam pelatihan kelas ya. Untuk ulasan dan juga aplikasinya juga sangat mudah Tokopedia ini ya. Setelah itu tinggal kita tunggu loadingnya. Nah, setelah itu kita akan langsung ditampilkan di beranda kelas yang ada di Skill Academy, khususnya di kelasnya Kak Gita Savitri yang langkah menjadi YouTuber profesional bersama Kak Gita pastinya ya. Nah, terus kalian scroll ke bawah untuk ngecek-ngecek apakah kalian benar-benar yakin kelas ini tuh yang akan kalian pilih ya. Tapi menurut aku kalian pilih aja, oke? Nah, setelah itu kalian klik beli. Nah, kayak gini loading. Setelah itu kalian pilih yang bagian atas, metode pembayaran yang kartu prakerja saja ya. Setelah itu kalian diminta untuk memasukkan nomor kartu prakerja kalian. Nomor kartu prakerja kalian bisa kalian lihat di dashboard akun kartu prakerja kalian masing-masing. Kalau saya nomor kartunya ini saya tulis dulu di buku tulis, setelah itu saya ketik manual. Jadi untuk menghindari nanti kalau kalian copy paste biasanya tuh ada kayak kesalahan sistem gitu. Nah, setelah selesai ngetik nomor kartu prakerja kalian yang jumlahnya ada 16 digit itu, kalian setelah itu klik bagian bayar ya guys. Setelah diklik kita tunggu aja loadingnya. Nah, tunggu sebentar ya. Hehehe. Setelah itu kalian akan mendapatkan notifikasi selamat pembayaran Skill Academy langkah menjadi YouTuber profesional bersama Gita Savitri berhasil. Nah, di sini ada total pembayarannya 175.000. Metode pembayarannya pakai kartu prakerja. Setelah itu kalian bisa lihat detail transaksi. Jadi untuk melihat detail transaksi kalian sudah kalian lakukan, dan juga berfungsi untuk kalian menyalin kode voucher kelas kalian yang akan kalian gunakan untuk pelatihan selanjutnya. Jadi kode voucher tersebut sangat penting loh guys, karena ini kan karena masih proses membeli. Sementara kode vouchernya nanti itu kalian akan gunakan untuk memulai pelatihan kelas kalian. Nah, ini masih loading ya, maaf sinyalnya agak buruk. Nah, seperti ini loading. Setelah itu ditampilkan detail pesanan kalian. Nah, ini dia kode vouchernya. Kalian bisa lihat di bagian bawahnya harga. Kalian bisa menyalin kode voucher tersebut dengan cara copy gitu ya. Nah, seperti ini kan tinggal disalin gitu. Kalau ada notifikasi seperti ini tinggal kalian klik izinkan atau enggak kalian klik tombol kembali ya. Nah, setelah itu setelah kalian salin, kalian tinggal kembali ke beranda. Nah, nanti di beranda itulah kalian baru bisa memasukkan kode vouchernya dan memulai kelas kalian. Oke? Langsung saja kita kembali ke beranda. Setelah kita di beranda, kita langsung aja klik bagian tukarkan kode voucher. Nah, kalian klik kolom tersebut. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Kalian harus memasukkan kode voucher kelas yang kamu dapatkan dari mitra kami di sini. Kodenya itu yang udah kalian salin tadi loh guys. Jadi tinggal kalian paste aja di sini. Tinggal kalian tempel saja di bagian kolom untuk memasukkan kode voucher tersebut. Nah, setelah itu kalian tentang bagian punya kode voucher tambahan, kalian ketik manual untuk kode voucher tambahan. Kalian ketik aja FECUJMPK ya. Jadi kode voucher tambahan ini tuh bukan kaleng-kaleng loh guys, ini asli dari pihak Skill Academy-nya sendiri. Nah, apa keuntungan akan kalian dapat? Kalian akan dapat ruang guru selama 1 bulan, terus bimbingan berkarir, kemudian kalian akan mendapatkan akses kelas selamanya. Jadi menguntungkan sekali. Jangan lupa kalian cantumkan kode voucher tambahan ini ya. Bisa kalian catat di buku kalian atau kalian screenshot ya. Seperti itu. Setelah itu kalian klik gunakan voucher. Jadi kalau udah kalian pastikan dari kode voucher kelas
dan kode voucher tambahan udah kalian tambahkan, udah kalian pastikan semua kodenya benar. Setelah itu kalian klik bagian gunakan voucher. Nah, setelah ini akan loading dan akan muncul notifikasi atau tampilan kalian akan berhasil dalam pembelian kelas. Jadi sabar aja ya guys, kalian tunggu aja notifikasinya muncul. Kalau sudah muncul notifikasinya, nanti tampilannya seperti ini. Ada tulisan berhasil menggunakan kode voucher. Jadi kalian bisa langsung klik bagian lihat kelas untuk melanjutkan proses selanjutnya. Nah, setelah kalian klik, nanti akan loading beberapa saat. Setelah itu kalian akan langsung masuk ke kelas kalian atau kelas saya. Nah, di sini progres kelasnya masih 0 ya, karena kita baru memulai kelasnya. Sekarang kalian klik lanjut. Tampilannya akan seperti ini. Di atas progres kelas masih 0. Kalian mulai pre-exam, yang ini kalian jawab sebisa kalian aja. Tapi di sini aku kasih kunci jawabannya sekalian agar memudahkan kalian dalam menyelesaikan setiap pelatihannya. Oke, sekarang kalian klik bagian mulai pre-examnya. Oke, sudah diklik. Sekarang kalian akan ditanya apakah kamu yakin untuk memulai pre-exam sekarang. Terus kalian tinggal klik ya. Sambil menunggu loading, kalian bisa menyiapkan kertas atau catatan, atau merecord atau screenshot, pokoknya yang bisa kalian persiapkan untuk mencatat jawabannya. Oke, untuk soal yang pertama, desain branding pada YouTube harus memiliki sifat kohesif. Maksud dari kohesif adalah A. Memiliki keindahan dan menarik perhatian, B. Jelas dan mudah diingat, C. Saling padu menggunakan jenis font dan perwarnaan yang senada pada semua desain, D. Dapat berbeda pada setiap desain, atau yang E. Mempresentasikan channel. Nah, jawabannya bagian C ya. Saling padu menggunakan jenis font dan pewarnaan yang senada pada semua desain. Jadi kalian bisa ingat-ingat jawabannya ini yang saling padu ya. Nanti ABC-nya setiap akun biasanya berbeda, nggak selalu sama ABC-nya. Jadi yang kalian catat itu yang poinnya, ya jawabannya. Sekarang yang soal kedua. Seorang YouTuber akan membuat konten yang ditunjukkan untuk anak usia 8-13 tahun. Konten tersebut akan berisi tentang sejarah pahlawan Indonesia dengan target audiens tersebut. Mana yang dapat dilakukan YouTuber tersebut dalam membuat video? A. Membuat sit down video sambil menceritakan sejarah pahlawan Indonesia. B. Membuat video berupa diskusi mengenai betapa berjasanya pahlawan Indonesia. C. Menceritakan kisah pahlawan dengan memperlihatkan foto pahlawan dan dengan narasi yang panjang dan lengkap. Atau yang D. Membuat animasi untuk memperjelas penggambaran kisah pahlawan Indonesia. Untuk jawabannya yang D ya, membuat animasi untuk memperjelas penggambaran kisah pahlawan Indonesia, karena pastinya lebih menarik untuk usia anak 8-13 tahun. Nah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, soal ketiga. Berikut merupakan hal yang harus dipersiapkan ketika akan memulai syuting, kecuali A. Perizinan tempat syuting, B. Plan B jika kondisi tidak memungkinkan untuk syuting di sebuah lokasi, C. Wadah kedap air untuk melindungi peralatan dari hujan, D. Skrip yang akan dibawakan dalam video, E. Laptop untuk editing. Jawabannya yang E ya, laptop untuk editing. Nah, berikutnya kita lanjut ke soal yang nomor 4. Mengadakan sesi Q&A dapat dilakukan untuk A. Membangun kedekatan dengan subscriber, B. Mengisi konten, C. Berbagi cerita dengan subscriber, D. Menambah segmen dalam channel YouTube, atau yang E. Memperkaya jenis video dalam channel. Jawabannya yang A ya, pastinya, yaitu membangun kedekatan dengan subscriber. Karena dengan Q&A seperti yang sudah dijelaskan dalam video sebelumnya, kita akan menjalin hubungan yang lebih dekat dengan para subscriber kita, seperti itu. Sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal yang nomor 5. Salah satu bentuk melibatkan subscriber dalam membuat konten channel adalah A. Mengajak untuk like, comment, dan share video, atau B. Mengajak untuk mensubscribe channel, atau yang C. Mengajak untuk menonton video lainnya, atau yang D. Menyapa subscriber, atau yang E. Menanyakan kepada subscriber mengenai konten apa yang diinginkan. Kalau udah selesai, kalian klik
selesaikan exam. Kemudian kalian diyakinkan apakah Anda yakin untuk menyelesaikan pre-exam ini. Kalian klik ya. Setelah itu nilainya akan keluar dan nilainya adalah 100. Nah, dalam waktu 1 menit lebih 2 detik. Nah, setelah itu pencet OK. Klik selanjutnya, dan setelah ini kita akan diperlihatkan video pengenalan kelas dari Kak Gita Savitri Devi ya. Silahkan menonton. Halo semuanya, saya Gita Savitri Devi dan saya adalah content creator. Nah, kali ini saya akan berkolaborasi dengan Skill Academy. Apa itu Skill Academy? Dia itu adalah platform untuk belajar online buat kita nih kalau kita mau ningkatin skill profesional dalam berbagai bidang. Sekarang kan makin banyak nih channel-channel di YouTube ya, soalnya dari yang muda sampai yang tua, dari yang tadinya nonton TV nih sekarang jadi beralih ke nonton YouTube. Entah itu mau menghibur diri gitu, entertainment, atau mencari informasi, atau cuman ingin belajar sesuatu. Nah, setelah videonya sudah tercentang hijau, kita bisa mulai tes berikutnya. Seperti ini, tinggal kita klik bagian tulisan mulai tes. Oke. Pertama, salah satu alasan orang memilih menonton YouTube adalah A. Terdapat banyak iklan menarik dalam video di YouTube. B. Ingin menonton artis kesukaannya. C. Bebas memilih video yang ingin ditonton. Atau yang D. Membutuhkan koneksi internet. Atau yang E. Jenis tontonan terbatas. Jawabannya yang C ya, bebas memilih video yang ingin ditonton. Nah, sekarang soal yang kedua. Jenis konten YouTube semakin beragam setiap harinya. Jawabannya A benar atau B salah. Jawabannya A ya, benar. Oke, karena setiap konten YouTube itu biasanya beragam. Nah, kalian bisa memilih channel apa yang ingin kalian tonton atau video seperti apa yang kalian tonton ya. Sekarang soal yang nomor 3. Istilah yang digunakan untuk mengelola video dan channel YouTube untuk mendapatkan uang adalah A. Search Engine Optimization, B. Subscription, C. Subscriber, D. AdSense, E. Monetisasi. Nah, jawabannya menurut kalian yang mana? Kalau menurut aku sih jawabannya yang E, monetisasi. Karena kalau YouTube channel kita belum dimonetisasi, kita tidak akan bisa mendapatkan uang dari YouTube ya. Karena monetisasi adalah syarat wajib YouTube channel kalian bisa mendapatkan uang. Seperti itu. Nah, sekarang kita tunggu loadingnya. Kita lanjut ke soal yang nomor 4. Orang menonton YouTube hanya untuk mencari hiburan. A. Benar atau B. Salah? Sebelum menjawab, aku kasih pengetahuan sedikit dulu ya. Sekarang YouTube itu tidak hanya sebagai media hiburan, tetapi banyak sekali konten kreator yang menyajikan ilmu pengetahuan ataupun meng-share tutorial-tutorial yang bermanfaat, baik itu ilmiah maupun non-ilmiah. Jadi selain sebagai hiburan juga bisa sebagai tempat pembelajaran. Jadi jawabannya yang B ya, yang salah. Lanjut soal yang kelima. Nah, istilah YouTube yang memiliki arti yang sama dengan follower adalah, nah kalian pasti tahu ya yang apa. Jawabannya pastinya yang B, subscriber. Nah, setelah menjawab, kalian klik selesaikan exam. Terus kalian klik yang bagian ya. Nah, setelah itu, nah ini sedikit gangguan. Oke, nilainya tetap masuk ya, nilainya 100. Untuk video pelatihannya, di sini aku hanya menampilkan cuplikan dari beberapa video saja ya guys. Jadi nggak full video, karena nanti kalau full video, wah video ini bisa 1 jam lebih. Nah, jadi untuk mempersingkat, aku hanya menampilkan cuplikannya saja. Oke, lanjut, kita tonton video berikutnya. Halo
Halo semuanya, kembali lagi di kelas Langkah Menjadi YouTuber Profesional bersama saya Gita Savitri. Nah, tadi kan di depan saya sempat mention nih tentang gimana channel YouTube itu udah berkembang banget ya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih dalam lagi nih, tren-tren apa aja sih yang lagi ada di YouTube. Kita simak aja videonya. Biasanya nih, kalau orang nonton YouTube ada banyak ya tujuannya ya. Ada yang karena pingin cari hiburan aja gitu, kayak pingin entertainment misalnya, cari-cari vlog, terus nontonin video-video random gitu ya. Ada juga yang pingin belajar sesuatu gitu, entah itu belajar politik, belajar sains, atau bahkan buat anak-anak sekolah ada banyak banget sekarang channel-channel YouTube yang mengedukasi. Nah, selanjutnya tutorial. Ada yang mungkin pingin ngeliat makeup tutorial, atau bahkan tutorial masak. Nah, sebenarnya kalau kita pikir-pikir lagi, YouTube itu lebih banyak pilihan sih dibandingkan TV. Karena di YouTube itu sendiri, konten creatornya atau yang bikin videonya itu lebih punya banyak kebebasan untuk bikin channel apa dan bikin konten apa yang mereka ingin bikin. Nah, karena itu akhirnya kita nih para audiensnya jadi punya banyak pilihan nih, mau nonton video yang kayak apa. Nah, kalau di TV itu sendiri kan mungkin ada. Nah, setelah videonya sudah tercentang hijau seperti ini, kita lanjut mengerjakan mid testnya. Oke, soal pertama, berikut ini yang bukan cara mendapatkan uang dari YouTube adalah: A. Memasang iklan pada video di YouTube, B. Berkolaborasi dengan suatu brand, C. Mengunggah banyak video, D. Kolaborasi dengan pemerintah, E. Membuat video endorsement. Nah, jawabannya yang C ya, mengunggah banyak video. Oke, hampir keliru ngomongnya. Lanjut, sekarang kita ke soal yang nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Video di YouTube dapat ditonton kapanpun. 2. Penonton bisa merasa lebih dekat dengan kreator dan penonton lainnya dengan saling berkomentar pada video. 3. Banyak iklan menarik di setiap video YouTube. 4. Konten YouTube masa kini banyak mengandung nilai edukasi formal. Alasan YouTube semakin digemari masyarakat adalah A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, atau yang D. 3 dan 4. Jawabannya yang A ya, 1 dan 2. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 3. Faktor yang menjadikan semakin banyak channel YouTube bermunculan adalah: A. Mudah membuat akun YouTube, B. Semakin banyak masyarakat yang beralih menonton YouTube, yang C. Mudah mengembangkan channel YouTube, yang D. Perlu komitmen dalam membuat video, yang E. Perlu jumlah subscriber dan jam tayang yang tinggi agar video dapat dimonetisasi. Nah, jawaban untuk soal ini adalah yang B. Semakin banyak masyarakat yang beralih menonton YouTube. Nah, seperti itu jawabannya ya. Yang bagian B dicatat, jangan lupa. Jangan cuma ABC-nya aja. Sekali lagi aku ingatkan ya, dicatat itu yang jawabannya. Sekarang yang nomor 4. Dalam YouTube, seseorang bebas mengunggah video apapun tanpa batasan, termasuk video kekerasan dan perbuatan yang membahayakan. Jawabannya A benar, B salah. Jawabannya B salah ya. Terus soal yang terakhir nomor 5. Mengunggah video ke YouTube dan monetisasinya dapat menghasilkan uang. A benar, B salah. Jawabannya yang A ya, benar. Karena monetisasi tersebut adalah prasyarat kalian untuk bisa mendapatkan uang di YouTube. Nah, seperti itu. Setelah kalian klik benar, jangan lupa kalian klik selesaikan exam. Nah, kalau udah selesai, nanti akan muncul nilai kalian. Nah, tinggal dipencet ya aja. Oke. Setelah itu kalian pencet lanjut belajar ya. Kita akan lanjut belajar ke video berikutnya. Selamat menonton cuplikannya. Di Google bisa dicari online music library, tapi itu berbayar, biasanya sebulan. Seperti biasa, kalau videonya sudah tercentang hijau, nah sekarang ini ada dokumen, kalian disuruh mendownload atau melihat dokumennya. Tinggal kalian klik lihat dokumen, nanti akan otomatis terdownload dokumennya. Setelah itu tinggal kita tunggu ke download filenya.
Nah, apabila filenya sudah ke-download dan kita baca sebentar, itu otomatis akan tercentang ya bagian worksheetnya. Lanjut ke mid test berikutnya. Di sini soalnya pertama, apa yang harus ditentukan ketika akan membuat sebuah channel YouTube? A. Tujuan dan jenis konten, target audiens, branding channel. B. Jenis konten, background, judul video. C. Target audiens, judul video, animasi yang akan ditambahkan dalam video. D. Peralatan syuting, nama dan logo channel, perizinan syuting di lokasi syuting. E. Tema video, judul video, background yang akan ditambahkan. Jawabannya yang A ya, tujuan dan jenis konten, target audiens, dan branding channel. Nah, jawabannya jadinya yang A. Sekarang soal yang nomor 2. Misalnya kamu menyenangi dunia makeup, maka target audiens dan konten utama channel video kamu dapat berupa, ini langsung jawabannya aja ya. Jawabannya yang A, target audiens perempuan usia 17-30 tahun, konten tutorial makeup dan review produk makeup. Nah, terus klik selanjutnya. Kita ke soal nomor 3. Memotong bagian tertentu video dikenal dengan istilah A. Footage, B. Cut, C. Trim, D. Render, E. Split. Jawabannya B. Cut ya, memotong. Oke, terus kita baca selanjutnya soal nomor 4. Semua musik dapat ditambahkan sebagai background dalam video yang diunggah ke YouTube. Jawabannya A benar, B salah. Jawabannya B salah karena ada beberapa background yang dia itu kena copyright guys. Nah, jadi hak cipta milik orang lain. Terus sekarang soal yang terakhir. Fitur YouTube yang menyediakan musik untuk ditambahkan ke video secara gratis adalah yang A ya, audio library. Nah, setelah itu selesaikan exam. Nah, kemudian pilih tulisan ya, kalian klik. Setelah itu nilai kalian akan muncul. Nah, seperti biasanya nilainya 100. Nah, selamat ya, nilainya 100. Lanjut ke video pelatihan berikutnya. Langkah menjadi YouTuber profesional. Nah, di sini saya ingin membicarakan tentang interaksi apa aja sih yang ada yang harus kita perhatikan kalau kita mau membuat YouTube channel. Nah, pertama yang jelas di video kita harus menyapa penonton kita atau viewers kita supaya itu jadi lebih akrab, lebih dekat. Jadi penonton kita ini jadi mau nonton lagi deh video kita nantinya. Nah, selain itu kita juga harus ngingetin penonton kita untuk nge-like video kita, terus untuk ngomen juga biar makin banyak interaksinya, makin asik gitu ya komunitasnya. Selanjutnya untuk subscribe ke channel kita, dan yang gak kalah penting adalah untuk mengaktifasi notification bell-nya. Jadi setiap kali kita ada video baru, mereka akan dapat notifikasi dan bisa langsung nonton. Sebenarnya kalau YouTube ini gak cuma soal video atau konten. YouTube ini sebenarnya kan social media kan ya. Nah, sama kayak social media yang lain, kita juga harus mikirin engagement-nya. Nah, makanya jadi kalau ada viewers kita atau subscribers kita yang komen, boleh tuh sekali-kali komennya kita balas. Selain itu bisa nih kalau misalnya kita pingin setahun sekali gitu ya, atau 6 bulan sekali bikin Q&A session. Biar nih misalnya ada subscriber baru, biar jadi kita bisa kenalan lagi nih. Kita siapa, terus kita ini tinggalnya di mana, kerjanya ngapain dan segala macamnya. Dan untuk subscriber lama, dengan Q&A session ini kita bisa ngasih updatean baru ke mereka tentang diri kita dan tentang channel kita. Selanjutnya, kalau jadi YouTuber kita harus stay relevant, biar kita nggak ditinggalin sama subscribers kita atau penonton kita, biar mereka bisa tetap terus nonton video kita. Salah satunya adalah lanjut kita ke soal mid test berikutnya. Nah, sekarang kita ke soal yang nomor 1. Risa adalah seorang YouTuber. Dalam setiap videonya, Risa selalu mengajak para penonton untuk memberikan like dan komentar. Kegiatan yang dilakukan Risa merupakan salah satu bentuk interaksi dengan para viewers. Pernyataan tersebut bernilai A benar, B salah. Jawabannya yang A ya, yang benar. Sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2. Jeng 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 jeng. Mana nih soalnya? Oke, soal nomor 2. Salah satu cara agar channel terus diminati adalah dengan membuat konten yang
up to date. Contoh konten yang kurang up to date adalah A. Membuat video yang membahas perbedaan makeup pada tahun 2010 dan 2020. B. Membuat reaction video dari video yang sedang ramai diperbincangkan. C. Mengunggah konten baru setiap 1 minggu sekali secara rutin. D. Membuat breakdown video yang membahas isu yang sedang ramai diperbincangkan. Yang E. Membuat video challenge tantangan dengan jenis tantangan yang sudah populer beberapa bulan yang lalu. Jawabannya pastinya yang E ya guys, membuat video challenge atau tantangan dengan jenis tantangan yang sudah populer beberapa bulan yang lalu. Karena apa? Karena kita mengulangi video challenge atau tantangan yang sudah populer beberapa bulan yang lalu. Jadi ya gimana ya? Ya intinya itulah yang gak up to date. Nah setelah itu kalian klik selanjutnya. Nah kita tunggu lagi soalnya loading guys. Lanjut kita ke soal yang nomor 3. Untuk melihat dari mana orang menemukan videomu, kamu dapat melihat informasinya pada fitur A. Audience retention, B. Demographic, C. Audio library, D. Traffic source, E. Creator studio. Jawabannya yang D ya, traffic source. Sekarang soal yang nomor 4. Ketika melihat audience retention kita rendah, maka hal pertama yang perlu dilakukan adalah A. Mengevaluasi konten dengan melihat hal-hal apa yang dapat diperbaiki dalam video tersebut. B. Membuat video yang lebih menarik. C. Mengabaikan insight tersebut. D. Mempromosikan video lebih gencar. E. Membuat video yang fokus pada demografi tertentu. Jawabannya yang A ya guys, mengevaluasi konten dengan melihat hal-hal apa yang dapat diperbaiki dalam video tersebut. Seperti itu. Lanjut kita ke soal yang nomor 5. Seorang konten kreator tidak pernah membaca komentar-komentar yang masuk pada konten yang mereka buat. Pernyataan tersebut bernilai A benar, B salah. Jawabannya yang B ya, salah ya. Setelah itu kalian klik selesaikan exam, kalian klik ya. Terus kalian klik lagi lanjut belajar. Nah, kita selesaikan pelatihan kelas ini hanya dalam waktu 1 hari saja. Sangat cepat kan? Oke, lanjut ke video berikutnya. Kembali lagi dengan saya Gita Savitri di kelas Langkah Menjadi YouTuber Profesional. Nah, tadi kan kita sempat ngomong sedikit nih tentang YouTube yang bisa kita jadikan karir. Nah, sebelum itu semua ada satu hal yang perlu kita perhatikan, yaitu video-video yang kita bikin nih di channel kita harus disadari keberadaannya oleh YouTube. Maksudnya gimana nih? Jadi kalau orang nge-search nih video apa misalnya pakai keyword tertentu ya di search bar gitu, nah kita harus make sure kalau video kita ada di page pertama lah, atau paling enggak yang kedua lah, pokoknya yang atas-atas. Nah gimana ya caranya? Oke, setelah menyelesaikan videonya sudah centang hijau ya, kita lanjut lagi ke langkah pengajuan monetisasi channel berupa dokumen. Nah tinggal di download. Setelah itu loading. Nah kita langsung diperlihatkan dokumennya yang udah kita download tersebut. Kita cek dulu. Nah ini syarat-syaratnya. Setelah itu kita akan kembali ke mid test lagi ya, ke yang selanjutnya. Langsung saja kita ke soal nomor 1. Tempat yang tepat untuk meletakkan keyword atau kata kunci yang relevan dengan isi video ditunjukkan pada nomor 1. Keyword bar, 2. Judul video, 3. Video thumbnail, 4. Iklan video, 5. Kategori video. A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C 2, 3, dan 4, D 2, 3, dan 5, E 3, 4, dan 5. Jawabannya yang A ya, 1, 2, dan 3. Keyword bar, judul video, dan video thumbnail. Nah setelah jawabannya udah benar A, kita klik selanjutnya ya guys. Nah sekarang soal yang nomor 2. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Mempromosikan video baru di sosial media lain yang dimiliki agar jumlah views bertambah. 2. Menuliskan judul yang mengandung kata kunci yang relevan. 3. Menggunakan jasa tambahan view dan subscriber. 4.
membuat thumbnail yang menarik tanpa menambahkan kata kunci pada thumbnail tersebut. Hal-hal yang dapat meningkatkan jumlah views tersebut ditunjukkan pada nomor 1 benar, nomor 2 benar, berarti yang A ya guys. 1 dan 2 jawabannya. Oke, kita klik dulu yang jawabannya yang 1 dan 2, karena nomor 3 dan 4 keliru guys. Oke, lanjut nomor 3. Pugo memiliki channel YouTube dengan konten memasak, maka produk yang kurang sesuai untuk di endorse oleh Pugo adalah A. Panci presto, B. Penyedap rasa, C. pisau keramik, D. blender, E. susu suplemen non steroid. Jawabannya yang E ya, susu suplemen non steroid, karena panci presto buat masak, penyedap rasa iya buat masak, pisau keramik ya buat masak, yang D blender ya pastinya. Oke, jawabannya E ya. Terus kalian klik selanjutnya. Lanjut kita ke soal yang nomor 4. Menuliskan keyword pada video thumbnail dapat meningkatkan CEO. Nah, jawabannya A benar, B salah. Jawabannya yang A ya, yang benar, karena thumbnail itu layar yang pertama kali dilihat sama orang. Menurut aku sih kayak gitu. Lanjut soal yang nomor 5. Endorsement dan affiliate marketing adalah dua hal yang sama. A benar, B salah. Jawabannya B salah. Nah, setelah itu kalian selesaikan exam, klik ya, terus lanjut belajar, nilainya 100 deh. Setelah itu kita akan mendownload satu dokumen. Nah, dokumen ini berisi tentang ringkasan keseluruhan dari materi pelatihan kelas ini yang telah kita pelajari dari awal sampai akhir kelas pelatihan ini. Nah, tinggal kita download aja. Ringkasannya tercentang hijau seperti ini. Nah, tinggal kita download seperti itu. Setelah itu kita klik bagian jadwal webinar ya guys, untuk program bertambah setelah 1 hari kerja. Nah, kita klik lihat jadwal webinarnya. Setelah itu nanti akan muncul jadwalnya, tinggal kita klik pilih jadwal. Nah, untuk jadwalnya sendiri jamnya itu bervariasi ya guys, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang sore, bahkan ada yang malam juga. Untuk harinya ya hari-hari efektif kerja seperti dari hari Senin sampai Jumat seperti itu. Nah, ini saya mulai memilih kelas. Nah, seperti ini tinggal kita pilih aja, disesuaikan dengan bisanya kita mengikuti webinar itu jam berapa sampai jam berapa gitu ya. Untuk webinar sendiri kalian cukup ikut aja, nggak apa-apa, ikut aja. Nanti pas waktu webinarnya mulai itu kan durasinya 1 jam sampai 2 jam ya, tergantung pemateri, operator, dan dari pihak skill akademinya sendiri ya. Jadi kalau waktu ya sekitar itu 1 jam sampai 2 jam. Nanti kalian mengikuti webinarnya bisa sambil ngemil, makan, sambil tiduran, atau sambil nonton TV, ngerjain tugas. Jadi tetap harus wajib ikut webinar, walaupun kalian nggak 100% memperhatikan materi yang disampaikan. Bila kalian sudah memilih jadwal yang kalian pilih, sekarang kalian tinggal mengisi nama kalian untuk di Zoom nanti, karena webinar ini melalui via Zoom ya guys. Jadi kalian harus punya aplikasi Zoom-nya. Nah, kemudian kalau sudah mengisi nama lengkap, kalian isi email Zoom-nya sesuai dengan email yang kalian gunakan di kartu prakerja kalian. Jadi emailnya harus sama gitu loh guys. Nah, setelah itu kalian klik bagian kirim email. Nah, nanti kalau udah kalian klik kirim, nanti kalian akan mendapatkan pesan otomatis dari Zoom-nya prakerja di dashboard email kalian masing-masing. Nah, seperti ini, Anda berhasil memilih jadwal webinar. Nah, kayak gini peraturannya. Kalau bisa 10 menit atau setengah jam sebelum mulai webinar kalian udah masuk, karena ada kuotanya sendiri ya. Seperti itu. Sebenarnya di gelombang 11 ini kalau kalian sudah memilih jadwal dan menyelesaikan semua mid test,
Nah, itu kalian nanti otomatis progres kelasnya itu akan langsung menjadi 100%. Untuk kelas Kak Gita ini dia masih menggunakan webinar ya guys, mungkin lagi proses. Karena di Skill Academy sendiri kemarin ada pengumuman itu telah meniadakan webinar. Tapi untuk kelasnya Kak Gita ini masih menggunakan webinar, jadi mungkin lagi proses kali ya. Nah, setelah itu di sini aku memberikan ulasan untuk mitra pelatihan kartu prakerja, yaitu Tokopedia dan juga Skill Academy ya. Kalau kita tidak memberikan ulasan kepada mitra pelatihannya, nanti sertifikat kita tidak bisa keluar di dashboard kita. Nah, jadi kalau sertifikat tidak keluar di dashboard, otomatis intensif kita tidak akan bisa turun gitu guys. Jadi itu ulasan juga penting, dan saat ini untuk kelasnya Kak Gita webinarnya juga masih penting. Nah, saya kira kemarin juga kalau udah 1% nggak perlu ikut webinar, dan ternyata harus ikut webinar dulu gitu. Setelah kita memberikan rating kelasnya, nah kita memberikan rating kepada Tokopedia-nya sebagai mitra pelatihannya. Nah, tinggal kita klik aplikasi Tokopedia kita. Oke, setelah itu kita tunggu lagi loading, lagi jalan dia. Nah, setelah itu akan muncul ke daftar transaksi kita ya. Nah, di top up dan tagihan tersebut. Terus kita klik bagian tulis ulasan. Nah, kita klik dulu yang tulis ulasan. Oke, kita tunggu dulu. Nah, sedang loading. Nah, ini dia sudah masuk ke bagian ulasan. Di langkah menjadi YouTuber profesional bersama Gita Savitri, kita akan memberikan bintang 5 dan ulasan kalian di sini. Tinggal kalian klik bintangnya sampai 5. Terus setelah itu kalian tulis nama kalian dan pengalaman kalian belajar dalam kelasnya Kak Savitri ini, Kak Gita. Nah, seperti itu, tinggal kita ketik saja. Setelah itu kalian akan ditanya apakah kamu merekomendasikan kelas ini ke temanmu, kalian jawab ya. Setelah itu kalian kirim ulasan dan tulis ulasan berhasil, kalian tutup dan kalian tinggal kembali ke dashboard kalian. Nah, seperti itu. Tinggal kita tunggu loadingnya. Jadi di situ diingatkan kembali sama Tokopedia-nya, penting untuk sertifikat dan intensif. Setelah selesai pelatihan jangan lupa isi ulasan. Jadi sangat penting sekali guys untuk kedepannya. Oke, yang teliti ya guys. Nah, setelah itu kita klik kembali lagi sampai pada progres kelas kita yang di awal tadi. Terus kita cek status sertifikat kita. Nah, seperti ini. Jadi harus centang hijau semua ya guys, kecuali yang bagian memberikan rating dan ulasan kelas di Tokopedia.
Jangan lupa ya di like, di komen, di subscribe, dan di share ke seluruh akun sosial media yang kalian punya. See you on my next video guys. Oh ya, jangan lupa nyalakan juga lonceng notifikasinya guys.